Oke, kita masuk kesimpulan yang pertama. Fase pertama kita akan melakukan uji hipotesis rata-rata sampel tembak menggunakan uji Z. Karena jumlah sampel lebih dari 30 dan sebaran baku populasi sudah diketahui. Jadi rata-rata yang diuji sebesar Rp20.000, jumlah sampel ada di 200, simpangan baku populasi Rp5.000, tingkat keyakinan ada di 95%, taraf signifikansi atau alfa ada di 5%. Nah, karena ada kata berbeda, di sini ada uji dua pihak. Dan di sini terjadi kenaikan rata-rata sebesar 1,6% dari Rp20.000, maka rata-rata sampel adalah X bar sama dengan 20 ditambah dalam kurung 1,06% kali Rp20.000 sama dengan Rp20.000 ditambah 212. Karena Rp20.000 ditambah 212 sama dengan jadi 20.212. Selanjutnya kita menentukan hipotesis di sini. Karena pada soal menggunakan berbeda, maka kemudian menggunakan uji dua pihak. Jadi hipotesis 0 atau H0 di sini menjelaskan pada rata-rata uang saku siswa sama dengan Rp20.000 per hari. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1 ini menyatakan bahwa rata-rata uang saku siswa berada dari Rp20.000 per hari. Selanjutnya kita menentukan tingkat signifikansi. Tingkat keyakinan adalah 95%, kemudian sama dengan di sini alfa sama dengan dikurang 0,9, hasilnya itu ada di 0,05. Karena kita menggunakan uji dua sisi, maka 0,05 dibagi 2, jadi hasilnya 0,025. Oke, kemudian hasil yang tadi alfa sama dengan 0,5 dikurang 0,025 sama dengan di sini hasilnya 0,4750. Selanjutnya saya melihat tabel distribusi normal atau tabel Z. Ada luas area 0,4750 terletak pada pertemuan baris 1,9 dan kolom 6, maka di tabel sama dengan di 1,96 atau 19,6. Oke, dan selanjutnya kita menentukan statistik uji. Ya, di sini rumusnya ada Z sama dengan X bar dikurang mu, ya, kemudian simpangan baku populasi kuadrat N. Ya, di sini X barnya ada di 20.212 yang tadi sudah kita hitung, dikurang dengan mu-nya itu ada di 20.000. Ya, dibagi 5.000 dari simpangan baku populasi dan kuadrat N-nya N-nya ada di 200. Ya, jika dihitung 20.212 dikurang 20.000 itu hasilnya ada di 212. Kemudian ini ada 5.000 kuadrat 200, ya, ada di 353,55. Jadi total keseluruhannya itu ada di 0,60. Jadi hasil pada saat hitungannya ada di 0,60. Oke, kemudian selanjutnya kita akan menentukan keputusan. Di sini nilai Z tabelnya tadi ada di 1,96, sedangkan nilai Z hitungannya ada di 0,60. Karena nilai 0,60 masih berada di antara minus 1,96 dan 1,96, maka hipotensi 0 diterima. Oke, kemudian kesimpulannya berdasarkan hasil pengujian disampaikan bahwa tingkat keyakinan 95% rata-rata uang saku siswa belum menunjukkan perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan Rp20.000 per hari. Oke, pada soal nomor 2 kita akan menentukan uji hipotesis rata-rata sampel menggunakan uji T, ya, karena simpangan baku populasi tidak diketahui dan jumlahnya sampel kurang dari 30. Maka langkah pertama di sini saya menuliskan datanya diketahui, rata-rata nilai MTK sebelum program pelajaran itu 70, kemudian jumlah sampelnya ada di 20 mahasiswa, rata-rata nilai setelah programnya ada di 74, simpangan baku sampelnya ada di 10, dan tingkat keyakinannya yang digunakan di 90%. Oke, selanjutnya kita melakukan hipotesis. Ya, karena tujuan penelitian adalah mengetahui apakah program meningkatkan nilai siswa, maka digunakan uji satu sisi kanan. Ya, hipotesis 0 itu sama dengan menyatakan bahwa rata-rata nilai matematika tidak lebih dari 70. Ya, sedangkan ada hipotesis alternatif atau H1 itu menyatakan bahwa rata-rata nilai matematika lebih dari 70. Ya, selanjutnya kita menentukan tingkat signifikasi atau T tabel. Tingkat keyakinannya ada di 90%. Ya, maka
Ya, maka A sama dengan 1 dikurang 0,90 sama dengan hasilnya ada di 0,10 pada satu sisi. Ya, kemudian setelah itu saya menentukan derajat bebas. Di sini rumusnya df sama dengan n dikurang 1. Hasilnya ada di 25 kurang 1. Jadi df ini ada di 24. Kemudian saya membuka tabel distribusi T pada df 24 dan A sama dengan 0,10 pada satu sisi. Diperoleh nilai T tabel sama dengan ada di 1,318. Oke, selanjutnya untuk menentukan statistik uji atau T hitung, di sini rumusnya ada T sama dengan X bar dikurang mu dibagi dengan simpangan baku dan N kuadrat sama dengan X barnya di sini ada 74 dikurang mu-nya ada di 70, ya dibagi dengan 10, kemudian N kuadratnya itu ada di 25 kuadrat. Ya, kalau dihitung itu hasilnya ada di 4/2. Kita sederhanakan menjadi 2, jadi kesimpulannya T hitung itu sama dengan 2. Oke, di sini selanjutnya untuk menentukan keputusan kita ketahui dulu nilai T tabelnya ada di 1,318 dan nilai T hitungnya ada di 2 karena 2 lebih besar daripada 1,318, maka hipotesis ditolak. Oke, kemudian kesimpulan berdasarkan hasil pengujian pada tingkat keyakinan 90% dapat disimpulkan bahwa program pembelajaran baru memberikan peningkatan terhadap rata-rata nilai matematika siswa kelas A. Oke, sekian demikian penyelesaian uji hipotesis pada tutorial 1.2. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau bila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun perhitungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.